Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, muatan IPA, yaitu tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, coba kalian amati pada gambar berikut. Nah, kira-kira apa yang dialami ketiga anak pada gambar tersebut? Ya, ketiga anak tersebut adalah apa? Sedang menghirup udara yang tidak segar karena adanya asap dari kendaraan bermotor. Nah, udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat racun ataupun bibit penyakit. Nah, jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, maka apa? Tentunya pernafasan kita menjadi terganggu. Nah, apa saja faktor penyebab gangguan pernafasan? Nah, faktor penyebab gangguan pernafasan ada 3. Yang pertama yaitu faktor fisik, kemudian faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor fisik itu merupakan faktor kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Sedangkan faktor penyakit, nah itu ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Di antaranya ada asma, influenza, tuberkulosis, tonsilitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, dan juga asma tadi sudah ya. Jadi adalah beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, kemudian faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan, contohnya ada asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok, tentunya dapat mencemari udara. Sehingga udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit. Nah, terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Nah, sekarang kita pelajari tentang asma. Nah, asma itu adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, ataupun kelelahan. Gejalanya pada asma yaitu dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat, dan nafas berbunyi. Kemudian untuk pengobatannya, itu dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Ini adalah pada asma. Nah, ini adalah orang yang terkena asma, sedangkan ini adalah saluran pernafasan yang normal. Jadi sangat berbeda ya. Kemudian flu. Kalau flu adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan juga dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan yang bergizi untuk flu. Bronkitis. Kalau bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan juga sesak nafas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi.
Ini gambarnya, kalau bronkusnya normal seperti ini, nah sedangkan pada terjadi bronkitis, nah ini tentunya berbeda. Nah ini kalau yang normal seperti ini. Kalau terkena bronkitis, ini adalah seperti ini. Nah, tonsilitis, apa itu tonsilitis? Nah, tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengkonsumsi makan dan minuman yang bersih. Ini adalah tonsilitis. Nah, ini berbeda ya. Ada tonsil yang sehat dengan yang terkena tonsilitis. Ini seperti ini. Terjadi pembengkakan. Selanjutnya, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala pneumonia adalah batuk dengan berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan juga demam tinggi. Pengobatan pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, ini yang terkena pneumonia, ini adalah yang sehat seperti ini. Selanjutnya emfisema. Kalau emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara pada emfisema. Gejalanya adalah penderita mengalami sesak nafas yang hebat. Kemudian penyebabnya adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Untuk pengobatannya yaitu dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Adalah tentang emfisema. Selanjutnya kanker paru-paru. Kalau kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejalanya adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Nah, kemudian untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Inilah paru-paru yang sehat, kemudian ini adalah yang terkena kanker paru-paru, jadi warnanya menjadi lebih hitam. Nah, selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin meluas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala tuberkulosis adalah penderita mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Kemudian untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.